Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kita sebagai orang beriman di dalam melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan melakukan pengorbanan yang luar biasa. Karena paling tidak kita harus mengorbankan ego kita untuk menundukkan hawa nafsu. Kita juga harus mengorbankan banyak hal ketika kita harus melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingatlah bahwasanya pengorbanan yang kita lakukan itu akan mendapatkan reward dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, karena bisa jadi pengorbanan itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an banyak kisah yang menjelaskan tentang bagaimana para nabi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian beliau para nabi itu lolos dari ujiannya dan mendapatkan balasan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan Nabi Ibrahim alaihissalam, betapa beliau di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, dia harus mengorbankan anaknya Nabi Ismail yang ditunggu-tunggu kehadirannya lebih dari 13 tahun. Tetapi setelah lahir, kemudian disuruh oleh Allah, diperintah oleh Allah untuk dipindahkan ke Mekah, ke tanah yang tandus. Tetapi pengorbanan itu adalah konsekuensi dari ketaatan kepada Allah, dan pengorbanan itu tidak sia-sia, karena kemudian Allah memuliakan Nabi Ibrahim alaihissalam dan anak-anak turunnya banyak yang menjadi nabi dan rasul. Begitu juga dalam kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau menjadi seorang raja dan seorang rasul. Beliau memiliki harta yang banyak sekali, tetapi harta itu juga menjadi ujian baginya. Bagaimana Nabi Sulaiman mengorbankan hartanya. Disebutkan dalam Al-Quran, idh uridu alaihi bil asyi swafinatul jihad. Ketika kuda-kuda perangnya ditampilkan dalam parade senja, yang kemudian Nabi Sulaiman sangat kagum dengan kuda-kuda itu, karena dengan kuda itu Nabi Sulaiman bisa berperang jihad fisabilillah. Tetapi kuda adalah harta duniawi yang akhirnya sempat melalaikan Nabi Sulaiman dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kemudian Nabi Sulaiman ingat akan bahwasanya kuda-kuda itu telah melalaikan beliau dari Allah, maka dia mengorbankan kuda-kuda itu sebagai bentuk penyesalan pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pengorbanan itu sekali lagi tidak sia-sia, sebuah pengorbanan yang dilakukan untuk melaksanakan ketaatan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mengorbankan kuda-kuda perangnya yang luar biasa itu demi ketaatan kepada Allah, demi pendekatan diri kepada Allah, maka Allah memberikan balasan kepada Nabi Sulaiman, sebuah anugerah yang luar biasa. Di dalam surat Shad juga disebutkan, fasakharna lahu riha tajri bi amrihi ruhaan haitsu ashab. Sebagai konsekuensi dari pengorbanan Nabi Sulaiman kepada Allah, maka Allah memberikan balasan kepada Nabi Sulaiman dalam bentuk angin yang bisa dikendarai oleh Nabi Sulaiman, bisa diarahkan kepada kemana saja Nabi Sulaiman akan pergi. Juga dalam ayat berikutnya, Allah juga menyebutkan Nabi Sulaiman diberi oleh Allah kemampuan untuk menundukkan setan-setan yang ahli bangunan dan ahli menyelam, sehingga dengan bantuan-bantuan setan yang ditundukkan itulah Nabi Sulaiman bisa membangun istana-istana yang megah. Selain itu juga Nabi Sulaiman diberi harta duniawi yang banyak sekali, dan istimewanya harta itu bisa bebas diberikan kepada orang lain ataupun tidak, dan harta itu bisa bebas dari hisab Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah balasan atas pengorbanan Nabi Sulaiman karena ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka benar yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah mengatakan, innaka lan tada syai'an ittiqa Allah
illa a'taqallahu khairan minhu. Sesungguhnya engkau tidak akan meninggalkan sesuatu karena takwa kita atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah akan memberikan kepada kamu sesuatu yang lebih baik daripada sesuatu yang kamu korbankan, yang kamu tinggalkan. Oleh karena itu, kita sebagai konsekuensi dalam ketaatan dan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus bisa mengorbankan segala sesuatunya, karena Allah sudah berjanji akan memberikan reward dan balasan dari pengorbanan kita kepada Allah. Pengorbanan yang kita berikan karena wujud ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pengorbanan itu yakin tidak akan disia-siakan oleh Allah. Allah akan memberikan anugerah berupa reward yang luar biasa di luar dugaan kepada kita sebagai kita hamba yang mau mengorbankan diri karena ketaatan tersebut. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.